Ketika struktur terbentuk ke bawah, high high low low atau higher low yang arah tingginya menuju ke bawah, arah tinggi menuju ke bawah, arah bawah menuju ke bawah, atau low-nya semakin turun, harga terendah semakin turun, harga tinggi makin menurun, maka arah satu ke bawah. Minimal 2 high dan 2 low yang selalu merendah, ini menjadi tren turun, atau setidaknya strukturnya terbentuk akan turun. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita melihat perkembangan market dulu. Kita lihat pergerakannya masih belum terlalu signifikan. Ada gerakan buyer yang di awal lumayan agresif, tetapi kembali ditolak di area 1767. Ini persis berada di area di mana kita tadi sampaikan di grup. Ada yang bertanya kira-kira mau kuat naik atau tidak. Kita sampaikan kira-kira naiknya berada di 1767 dan ini hampir mendekati, kurang sedikit. Kemudian ketika berada di situ, ini terbukti langsung turun. Nah, setidaknya ada pantulan di sana. Maka yang tadi bertanya, apakah tadi ada potensi naik? Masih potensi naik, tapi kira-kira di sekitaran ini. Kemudian di sekitaran itu kalau tidak breakout dia kembali akan ditolak. Nah, sekarang mulai ditolak. Kemudian bagaimana cara menentukan kok bisa berdekatan dengan area di situ? Padahal marketnya belum bergerak, belum sampai di sini tadi. Mungkin masih di wilayah merah atau dan sebagainya. Kalau enggak ini di sini tadi. Tapi kenapa kita bisa menentukan kira-kira? Namanya kira-kira, probabilitas itu dari mana? Dari perhitungan histori, dari histori yang kita ambil dari time frame yang lebih besar. Di sebelah kiri pasti ada nanti tolakan, di sebelah kiri selalu ada penolakan. Kalau tidak ada di D1 kita ambil H4 ya. Di sebelah kiri selalu ada penolakan yang di situ dimana ada penolakan yang terdekat, yang lebih realistis. Kemudian sesuai dengan pergerakan yang ada, kita mengambil dari penolakan yang benar-benar jarum yang dari sana, dan ini masih realistis, tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh dari pergerakan yang sedang berjalan. Jadi kita perhatikan, kita monitor di candle yang sedang bergerak, di monitor candle yang sedang bergerak harus kita amati, harus selalu kita lihat bagaimana tekanan-tekanannya, bagaimana penolakan-penolakannya. Kemudian kita juga sempat tarik garis retrace berada di wilayah ini, berada di wilayah cukup jauh, sehingga kalau retrace masih jauh, maka sesuai dengan yang pagi tadi kita sampaikan, hari ini pun masih akan berada di wilayah koreksi, bahkan akan konsolidasi dulu. Ya, mungkin akan seperti ini. Kira-kira seperti ini sampai selesai, nanti baru minggu depan dimulai lagi. Apakah minggu depan nanti akan breakout? Belum tentu. Biasanya butuh waktu 3-7 hari untuk konsolidasi setelah panjang. Kita coba lihat sejarah masa lalu, kita lihat di wilayah yang pernah panjang. Ya, panjang itu dominan di sana. Ini perhatikan, pernah satu candle yang nyaris seller dominan di sana. Kemudian di hari berikutnya masih sekitar konsolidasi di sini. Di hari berikutnya masih konsolidasi lagi. Hari berikutnya lagi masih konsolidasi lagi, karena masih berada di atas ini. Tidak ada yang lebih kuat, masih berada di sini. Berikutnya lagi masih konsolidasi lagi. Ya. Kemudian di sini baru mulai naik, tapi masih dekat-dekat dengan yang di atas, maka ini belum breakout. Karena di puncaknya di sana sudah mulai ditolak, dan ini di level psikologi, masih dekat-dekat di level psikologinya di sini, masih belum terlalu jauh, sehingga masih konsolidasi lagi. Baru setelah itu breakout, namanya breakout ini. Nanti sama,
butuh berapa hari? Satu ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 sampai 7 hari. Kalau sudah panjang, kebanyakan dia akan konsolidasi. Sama halnya dengan begini, perhatikan. Ketika ada salah satu yang panjang, yang sudah kuat di sana, maka dia dalam waktu dekat dia masih akan konsolidasi, akan bergerak lebih, tidak ada yang dominan, selalu begini. Bahkan butuh berapa hari ini. Setelah ini dia breakout. Breakoutnya di mana? Breakout di atas. Breakout di atas. Nanti setelah kuat lagi, konsolidasi lagi. Tapi tidak terlalu panjang, koreksi sebentar, turun lagi. Nah, demikian juga yang sebelumnya, jauh-jauh. Yang panjang, dominan. Nah ini sempat bahkan sempat seller dominan di sini. Kalau sudah seller dominan, pernah panjang begini, maka dia konsolidasinya akan agak lama. 1, 2, 3 ya, kalau kita ukur ya 1, 2, 3, 4, 5, baru mulai di sini malu merangkak naik. Ya, setelah breakout dia baru merangkak naik. Artinya ada konsolidasi 1, 2, 3, 4 hari. Hari kelima baru mulai ada kecenderungan. Jadi arahnya, visualnya baru tampak arahnya. Yang hari ketiga ini awalnya juga sudah lumayan ada, cuma berada di level psikologi. Maka dia kembali konsolidasi, koreksi lagi, kemudian naik lagi. Kalau sudah ada naik, kemudian koreksi, kembali naik, maka dia akan jauh lebih kuat. Kalau dia naik, kemudian ada koreksi, ya naik, kemudian ada koreksi, kemudian breakout dari level psikologinya di sana, maka dia akan mulai naik, maka akan kuat naik. Apalagi ini breakout lagi, ini bukan breakout namanya, koreksi lagi. Perhatikan naik lagi, kemudian koreksi lagi, breakout kembali. Nah ini breakout kembali, hijau ini breakout, maka dia akan lanjut lagi. Ya, artinya masih akan lanjut di atas. Kemudian sampai di atas dia coba breakout yang terdekatnya di sini. Tetapi dia berdekatan dengan level psikologi yang di sini. Nah, maka ketika dia berada di situ kemudian tidak breakout, dia kembali mantul ke atas lagi. Di atas diuji lagi di level psikologinya, apakah dia mampu untuk naik apa tidak. Kalau dia mampu naik, maka dia akan cenderung kuat naik, akan cenderung bullish yang akan dominan. Tetapi berada di level psikologinya dia mulai ditolak. Kemudian kalau turun, perhatikan berada di level psikologinya, dia mampu breakout apa enggak? Ternyata hanya berkisar di situ naik turunnya. Nah, di atas juga dibatasi, di bawah juga dibatasi. Kemudian terbentuk level psikologi yang baru di sini. Nah, ini ada level psikologi yang baru, maka yang baru ini berlaku menjadi supportnya. Ketika nanti turun, dia akan ditahan, akan diuji di area di sini dulu. Perhatikan, ketika dia turun diuji di area level supportnya. Yang di atas tetap di atas membentuk level psikologi baru di sini. Nah ini yang berdekatan dengan yang sebelah kiri. Maka ketika naik nanti diuji di situ. Nah kalau hanya berada di rentangnya ini, maka ini konsolidasi namanya. Nah ini konsolidasi. Melihat pasar itu sebenarnya kalau kita jeli sederhana, kalau kita ingin profit, belajarlah untuk bersabar menunggu peluang yang ada di sana. Semua selalu ada petunjuknya, hanya saja kita terkadang terlalu terburu-buru. Ini ketika di level psikologinya dia mulai merangkak, strukturnya mulai naik. Perhatikan, di level psikologi pertama dia koreksi, kemudian breakout naik. Selanjutnya di level psikologi yang tinggi dia breakout naik lagi. Kalau sudah breakout, emas selalu setia dengan support dan resistennya. Dia akan selalu setia. Kalau dia breakout dia naik. Kemudian di area ujung mulai konsolidasi, mulai ada penolakan di sana. Perhatikan ada penolakan, maka ujung tertingginya menjadi level psikologi yang baru. Maka ketika di candle selanjutnya dia mulai mencoba naik, perhatikan dia apakah high-nya lebih tinggi atau tidak. Kalau di high-nya dia tidak mampu untuk breakout atau sekitaran level tertingginya, kemudian dia ternyata mulai tolak lagi, kembali naik, tolak lagi, maka konsolidasi lagi. Maka akan terjadi konsolidasi kembali. Ya, dan seterusnya. Kemudian ketika mulai naik, ada lagi di sana namanya
level psikologi yang baru. Di ujung membentuk level psikologi yang baru. Ada penolakan-penolakan yang baru di sana. Maka di situ berubah menjadi level psikologinya. Ya, perhatikan selalu di level psikologinya di sana. Kemudian ketika dia sudah mulai memantul, di area ujungnya mulai memantul, mulai turun, perhatikan level psikologi yang terdekat. Yang terdekat tentu yang di ujung dulu. Di ujung dilewati, maka baru yang kuat di sini. Ini adalah level psikologi yang kuat yang terdekat. Di mana di area di sini banyak sekali penolakan. Banyak penolakan. Ketika di level ini sudah di breakout, artinya level terendahnya sudah dilewati, maka potensi turun akan kuat lagi. Nanti di level psikologi berikutnya diuji lagi di sini. Kalau dia breakout, maka dia akan turun kembali, akan lanjut turun kembali. Yang di atas ini namanya breakout yang gagal atau false breakout. Ketika turun, yang bawah ini level psikologi mencoba untuk kembali naik. Nah, ini coba untuk kembali naik, kemudian ditolak lagi. Maka di sini menjadi breakout yang gagal. Diingat di atas masih ada jarum yang banyak. Di breakout yang gagal di atas, kemudian yang di bawah mulai breakout kuat. Yang di bawah mulai breakout kuat, maka setidaknya ada peluang untuk kita entry di sini. Sehingga kalau kita entry, kalau kita mau profit dengan konsisten, maka belajarlah kita untuk menunggu peluang yang tepat. Nah, kalau kita menunggu breakout kan lama, maka gunakan trigger yang lain. Kemarin sudah kita bahas beberapa trigger, mungkin kita bisa ulang kembali bagi teman-teman yang mungkin belum memahami. Dari step by stepnya, langkah demi langkahnya, langkah-langkah membacanya kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, selalu perhatikan arah kecenderungan atau tren naik, turun, atau datar. Untuk mengetahui tren, perhatikan high dan low-nya. Minimal dua puncak, dua lembah mengarah ke atas, maka strukturnya naik atau cenderung naik. Ketika struktur terbentuk ke bawah, high, low, atau higher low yang arah tingginya menuju ke bawah, arah tinggi menuju ke bawah, arah bawah menuju ke bawah, atau low-nya semakin turun, harga terendah semakin turun, harga tinggi makin menurun, maka arah satu ke bawah. Minimal 2 high dan 2 low yang selalu merendah, ini menjadi tren turun, atau setidaknya strukturnya terbentuk akan turun. Atau konsolidasi itu datar, jadi tidak ada kecenderungan. Maka yang kedua, perhatikan setelah kita memahami struktur, memahami tren, yang kedua jangan lupa untuk selalu memperhatikan area support resisten, atau kita bisa cari level psikologinya. Support resisten dari ujung yang ditolak, Di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Support, resisten, support. Kenapa kita harus tahu? Karena di area di sini biasanya pasar itu diuji. Ada kalanya nanti memantul, ada kalanya breakout. Kemudian perhatikan area koreksinya. Koreksi. Nah, area koreksi ini harus kita perhatikan. Atau retrace. Retrace ini yang saya maksud adalah ketika arah tren naik, kemudian dia mencoba melawan. Maka kita harus uji di area retracement 50% dari pergerakan yang utama. Ketika nanti breakout atau lebih panjang, ya maka kecenderungan akan turun. Yang keempat, kita bisa lihat atau kita bisa perhatikan di ringnya. Perhatikan di ringnya, kayak tadi malam mungkin ringnya tertingginya 3.500 misalkan. Kemudian ternyata ada lebih sedikit, 3.800-an, sekitaran ada kelebihan sedikit. Tetapi itulah wilayah-wilayah pentingnya, yang dimana di area itu nanti berpotensi akan memantul, ya. Berpotensi untuk koreksi bisa, karena kalau sudah malam biasanya koreksi. Ada tren, ada support resisten, ada koreksi, ada ring. Kemudian satu lagi yang bisa kita perhatikan adalah baru masuk di wilayah
trigger. Trigger yang menjadi pemicu kita, menjadi dasar terakhir kita untuk entry. Nah, ada banyak trigger yang bisa kita ambil nanti ya. Dari beberapa itu kita bisa mengambil dari misalkan yang pertama dengan pola candle. Kita bisa menggunakan pola doji, kita bisa menggunakan pola engulfing, kita bisa menggunakan pola hammer atau shooting star, atau bahkan kita bisa menggunakan pola yang namanya penerusan atau Marubozu. Dari pola-pola ini bukan berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri, tapi harus ada pendukungnya. Pendukungnya apa? Yang pertama bisa dengan struktur candle. Candle yang mengiringi sebelumnya bagaimana? Kemudian yang kedua berada di wilayah level psikologi. Candle yang tiga bisa jadi nanti dengan konfirmator. Jadi kalau kita membaca pola candle, ini tidak bisa berdiri sendiri. Doji tidak bisa berdiri sendiri, panjang ekor ke bawah, ekornya di atas, ini belum tentu nanti berbalik naik. Justru malah kuat naik, ini tidak tentu berlawanan turun, tetapi justru malah naik lebih kuat. Ya, terkadang banyak pertanyaan yang muncul, Pak, kenapa doji bukan berbalik tambah naik? Karena tidak mempelajari, tidak mengetahui strukturnya. Karena berada di struktur tren turun, ini bisa saja jadi turun. Karena berada di level psikologi, bisa jadi ini menjadi pembalikan. Karena ada konfirmator untuk naik lagi, bisa jadi batal. Maka perhatikan, meskipun itu pola candle tidak menjamin dia selalu sesuai dengan karakternya. Maka perhatikan struktur candle sebelumnya yang terbentuk, yang membentuk, atau yang mengiringi, kemudian level psikologinya kita lihat apakah di situ di wilayah-wilayah penting, di wilayah-wilayah support resistennya, atau bebas, atau di tengah-tengah. Nanti akan berbeda cara baca. Termasuk konfirmatornya. Nah, ini adalah doji yang valid, yang didahului, yang dikuatkan dengan syarat ini. Kemudian bisa juga trigger yang kita gunakan dengan menggunakan pergantian warna di wilayah level psikologi atau di support resistennya. Pergantian warna, ketika naik kemudian di ujung tiba-tiba berganti warna. Maka di situ bisa menjadi satu trigger untuk kita bisa entry di sana. Ya. Terkadang kita membutuhkan konfirmator, terkadang kita tidak membutuhkan konfirmator. Semuanya bergantung kondisi pasarnya. Kemudian yang ketiga, dari trigger yang ada, kita bisa mencobanya dengan pergantian warna ketika candle sebelumnya tanpa penolakan. Ada pergantian warna ketika candle sebelumnya ada penolakan, tentu lebih valid berada di area support resisten. Meskipun tidak di support resisten, kalau tiba-tiba candlenya panjang, ya tiba-tiba tanpa penolakan dia berubah warna. Contohnya begini, ya biasanya ini mengacu pada candle-candle panjang. Jadi candle panjang yang tidak ada penolakan tiba-tiba berubah warna. Contoh yang gampang dan terlihat sederhana, ya ketika dia naik kemudian tiba-tiba berubah warna. Ya, ketika naik tiba-tiba dia berubah warna. Ya, kita lihat yang candle, oke, kita coba. Yang tiba-tiba tidak ada penolakan tapi berubah warna. Nah, ini contoh satu candle yang tanpa penolakan tiba-tiba berubah warna. Di area turun. Ya, ini logikanya areanya turun, ya, areanya turun, breakout dari level psikologi. Ini logikanya dia turun, tetapi
tanpa penolakan warna merah ini tiba-tiba dirubah menjadi warna hijau, maka berpotensi akan lanjut naik. Kalau kita lihat, kita amati sebelah kiri juga berdekatan dengan level psikologi. Apakah pernah di wilayah yang tidak ada level psikologinya, tetapi candlenya panjang, tebal, tidak ada penolakan, berubah warna? Sering. Jawabannya sering. Maka jangan heran ketika di emas itu begitu. Jadi teman-teman juga harus paham, harus memahami sifat karakter dari emas. Jadi mungkin XAU ini beda dengan yang lain. XAU ini punya sifat yang unik. Satu, dia punya ring panjang. Ya, ring panjang di harian rata-rata 1.200 hingga 3.000 pip. Sementara di euro hanya 600 hingga 800 pip. 600 hingga 1.200. Sangat berbeda dengan yang lain. Bahkan dalam kondisi ekstrim, emas ini bisa mencapai 13.000 pip dalam sehari atau 1.300-an kalau kita menggunakan broker yang 4 digit. Kemudian yang kedua, sifat uniknya lagi, emas ini punya sifat ganda. Emas ini punya sifat ganda. Jadi kalau dia bergerak naik awalnya tanpa penolakan di atas, dia bisa tiba-tiba menolak dengan kuat. Tiba-tiba bisa menolak dengan kuat, bahkan lebih panjang dari sebelumnya. Ini karakter emas, maka harus disadari. Ketika kita salah di dalam mau melakukan entry, kita melihat di situ, oh ternyata ada pembalikan yang kuat di sana. Jangan hanya berdoa, jangan hanya kita berpangku tangan. Artinya bukan berarti tidak boleh berdoa. Artinya lihatlah yang nyata di sana, yang realistis di sana. Karena ini betul-betul membahayakan dari ketahanan kita ketika yang kita siapkan menggunakan lot yang tentu besar atau dalam tanda kutip ketahanan kita lemah. Setidaknya kalau kita tidak ingin terlalu lama di dalam floating, maka segera lakukan recovery. Ya, recovery paling cepat tentu ketika berbalik arah adalah cut loss. Hanya satu-satunya jalan yang paling cepat dan tentu mudah adalah cut loss. Tetapi kalau bisa diusahakan tidak di cut loss. Artinya lakukan recovery bisa. Setelah kondisinya berubah, ya kita paling tidak bisa antisipasi, bisa lakukan recovery dengan mengikut sell. Tentu dengan lot yang lebih besar. Dengan catatan yang kita lihat, yang kita amati benar-benar sudah ada trigger yang kuat di sana. Tadi ada pergantian warna dengan tanpa penolakan. Ini menjadi sifat ganda dari emas. Emas itu bisa bergerak rally tanpa harus terkoreksi, bisa berbalik tanpa koreksi, bisa berbalik tanpa ada rejeksi. Maka harus hati-hati. Berikutnya kalau kita pelajari lagi di emas ini selalu setia dengan support resistennya. Kalau emas dia breakout, perhatikan kalau misalkan sudah turun breakout, maka kondisi rally seperti ini jangan dilawan. Ya, kita banyak hancur, banyak jatuh karena sering melawan. Dianggap ini sudah panjang, kita ambil posisi buy. Dianggap sudah panjang, ambil posisi buy lagi. Tekanan kuat itu tidak perhatikan. Padahal tekanan sudah kuat sekali, penolakan buyer kecil. Buyernya munculnya kecil, dia bahkan tekanannya kuat. Sudah tidak pedulikan, karena yang ada di dalam benaknya hanyalah ingin berusaha menyelamatkan di atas. Padahal menyelamatkan bukan berarti harus melawan, bukan berarti harus menambah dengan lot yang besar di atasnya. Bisa saja dengan melakukan cut loss di awal, bisa saja dengan menambahkan atau melakukan satu switching dengan mengganti posisi buy menjadi sell dengan lot yang lebih besar. Atau bahkan tidak mengganti, tetap dipertahankan yang buy-nya, kemudian kita masuk sell dengan lotnya 2 kali.
Tentu posisinya kalau melihat, kalau kita entry juga harus menunggu. Kalau kita masuk entry dalam posisi turun, maka pastikan jangan bulat di bawahnya. Pastikan ada koreksi naik, ada koreksi baru kita masuk sell. Kecuali tebal di bawah, tidak ada penolakan panjang, ini bisa kita ambil koreksi dengan baik, dengan cepat. Ya, tapi butuh latihan sekali lagi. Tidak selalu nanti bisa diterapkan. Harus sering banyak latihan dan recovery. Ada kalanya nanti masih turun terus soalnya. Maka satu-satunya jalan kalau udah betul-betul turun harus dikurangi di cut loss. Kita tenangkan dulu, kita lihat kondisinya pasar yang stabil bagaimana. Emas ini kalau sudah breakout biasanya kuat. Rally-nya kalau sudah satu arah itu dia akan semakin kuat, semakin membumbung. Maka kalau kita terjun di dunia emas, di trading gold, maka betul-betul harus benar-benar memahami karakternya biar kita nanti tidak terjebak.